Kemacetan masih menjadi masalah pelik yang dihadapi kota-kota besar di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Masifnya perkembangan industri otomotif beberapa dekade ini tidak dipungkiri juga turut meningkatkan laju pertumbuhan kendaraan pribadi domestik. Menurut Badan Pusat Statistik, di tahun 2020, terdapat 136,1 juta kepemilikan kendaraan pribadi di Indonesia, dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 1,84% dari tahun 2019. Hal ini telah mengakibatkan kemacetan menjadi salah satu biaya terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Tidak hanya Jakarta, bahkan Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan bahkan kota-kota lain juga kini menghadapi masalah serupa. Bank Dunia mencatat, kemacetan telah menimbulkan biaya kerugian ekonomi di kawasan perkotaan Indonesia sebesar 56 triliun rupiah per tahun. Tidak hanya itu, kemacetan juga tidak terelakkan turut berkontribusi meningkatkan pelepasan jutaan metrik ton emisi berkarbon dioksida ke atmosfer yang sebenarnya dapat dihindari. Penggunaan kendaraan pribadi telah menjadi budaya mobilitas yang tidak berkelanjutan dan jelas tidak ramah lingkungan. Ternyata begitu ya, Van. Aku baru tahu sekarang. Lalu, kira-kira apa ya solusinya? Sebenarnya ada beberapa opsi solusi. Salah satunya dengan menyediakan transportasi massal perkotaan. Hal ini bertujuan untuk menggeser kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Penyediaan transportasi massal ini juga sejalan dengan salah satu target dalam agenda ke-11 SDG, yaitu Sustainable Cities and Communities. Selain itu, penyediaan transportasi massal ini dapat mengurangi ratusan mobil yang biasa kita lihat bermacet-macetan di jalan. Bisa sehingga akan berdampak terhadap pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor yang pada akhirnya lingkungan kita menjadi yang lebih sehat. Contohnya transportasi massal itu seperti apa sih? Bagaimana sebaiknya transportasi massal itu disediakan? Contohnya bisa beragam tergantung dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Ada yang berupa bus atau sering disebut BRT, dan ada yang berbasis rel seperti LRT, monorail, dan MRT. Dari sisi perencanaan, penyediaan transportasi massal harus sejalan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana yang terkait dengan mobilitas perkotaan atau Urban Mobility Plan. Bentuk transportasi massal harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan keuangan pemerintah. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, transportasi massal sebaiknya terintegrasi dengan moda transportasi dan fasilitas lainnya seperti bandara, stasiun kereta, pedestrian, jalur sepeda, dan dapat menghubungkan pusat pemukiman dengan pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebenarnya, di Indonesia sudah ada transportasi massal belum sih, Van? Sebenarnya di beberapa kota sudah ada, tapi pelayanannya mungkin belum optimal. Menurut studi ITDP pada tahun 2019, ada beberapa isu mendasar yang menyebabkan transportasi umum belum optimal, yaitu 1. Kebanyakan sarana masih dimiliki oleh perseorangan. 2. Kondisi sarananya masih di bawah standar. 3. Proses penyediaan sarana transportasinya masih belum mendukung terwujudnya kompetisi yang sehat antar operator. 4. Kualitas kinerja layanan yang rendah. 5. Sistem pemungutan tarif yang belum terintegrasi. 6. Infrastruktur yang masih belum memadai. Kalau begitu, apa upaya pemerintah saat ini untuk bisa mengatasi isu transportasi umum yang Fanny sebutkan tadi? Saat ini pemerintah tengah mendorong penyediaan transportasi perkotaan massal di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini salah satunya dapat kita lihat dalam RPJMN 2020-2024, di mana terdapat proyek strategis atau major project berupa penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar, dengan indikasi total nilai investasi sebesar 118 triliun. Wow, besar sekali ya kebutuhan investasinya. Memangnya APBN dan APBD cukup untuk menangani kebutuhan pembangunan transportasi massal di seluruh kota di Indonesia? Ya itulah kenapa dalam RPJMN juga menyebut partisipasi swasta atau KPBU sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan transportasi massal selain APBN dan APBD. Oh begitu ya, memangnya KPBU itu apa sih, Van? Berdasarkan Perpres nomor 34 tahun 2015,
KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dalam pelaksanaan teknisnya, KPBU diatur dalam Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Untuk proyek KPBU di daerah juga terdapat Permendagri Nomor 96 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi di atas, skema KPBU sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Untuk sektor transportasi massal perkotaan ini, kepala daerah, gubernur, atau wali kota atau bupati akan menjadi PJPK yang akan menandatangani perjanjian KPBU dengan swasta. Memangnya sudah ada proyek transportasi massal perkotaan yang dilaksanakan dengan skema KPBU? Ada banyak kok, contohnya misalnya seperti Bogota Transmillennial BRT di Kolombia, GoTrain Rapid Rail Link di Afrika Selatan, dan Gold Coast Light Rail di Australia. Susah nggak sih memproses proyek KPBU agar bisa berhasil? Sebenarnya selama pelaksanaan tahapan KPBU dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip KPBU, seharusnya proyek KPBU dapat memperoleh respon yang positif dari investor. Pada prinsipnya, proyek KPBU harus mempunyai kesiapan proyek, kesiapan PJPK, dan kesiapan masyarakat agar bisa sukses dilelang. Ada 4 hal yang menjadi dasar kesiapan proyek, yaitu 1. Kesiapan lahan dan kejelasan jadwal dan komitmen pembebasan lahan apabila lahan belum tersedia. 2. Kepastian pengembalian investasi bagi swasta atau revenue stream. 3. Kejelasan layanan yang akan disediakan oleh swasta atau spesifikasi layanan. 4. Dan kejelasan penyelesaian perizinan. Untuk kesiapan PJPK, pemerintah daerah dan DPRD harus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk menganggarkan kewajiban keuangan yang dibutuhkan di APBD-nya. Terakhir, untuk kesiapan masyarakat, PJPK harus sudah berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya, melalui konsultasi publik, agar masyarakat dapat memberikan masukan dan turut serta dalam penyusunan konsep proyek sehingga masyarakat dapat terinsentif untuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Waduh, kayaknya proses KPBU cukup kompleks ya dan butuh keahlian khusus. Bagaimana kalau pemerintah daerah ingin melaksanakan proyek KPBU tapi tidak punya pemahaman KPBU yang cukup atau anggaran untuk melaksanakan tahapan-tahapannya? Oh, jangan khawatir. Kementerian Keuangan punya fasilitas yang dapat membantu Pemda dengan kondisi tersebut untuk memproses proyek KPBU. Namanya Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi atau lebih dikenal sebagai Project Development Facility atau PDF. Fasilitas PDF diberikan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020. Penyediaan fasilitas ini dilakukan oleh Direktorat PDPPI yang berada di bawah Ditjen PPR Kemenku. Pelaksanaan fasilitas PDF dibiayai sepenuhnya oleh APBN dan pelaksanaan PDF ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyediaan dukungan fiskal Kementerian Keuangan, membantu PJPK membangun dokumen proyek yang dibutuhkan yang dapat menarik minat investor dan memastikan proyek KPBU menghasilkan layanan terstandar kepada masyarakat. Tidak hanya itu loh, Kementerian Keuangan juga menyediakan dukungan fiskal lainnya seperti dana dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund atau lebih sering dikenal sebagai VGF. Fasilitas VGF ditujukan untuk membuat layanan infrastruktur di satu sisi terjangkau bagi masyarakat dan di sisi lain layak secara keuangan bagi swasta. Fasilitas VGF diberikan dalam bentuk tunai untuk mendanai sebagai biaya konstruksi. Selain itu, untuk membuat proyek KPBU, Urban Transport lebih diminati oleh investor atau bankable. Kementerian Keuangan juga menyediakan penjaminan infrastruktur yang prosesnya dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur. Penjaminan ini meningkatkan kelayakan kredit atau creditworthiness proyek KPBU dengan menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi keuangan kepada swasta atas risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK berdasarkan perjanjian KPBU. Dengan semua dukungan tersebut dan tentunya dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah termasuk DPRD-nya, pemerintah daerah tidak perlu khawatir untuk mensukseskan proyeknya. Penyediaan transportasi massal perkotaan yang terintegrasi, terstandar,
dan ramah lingkungan harus segera dimulai agar masyarakat dapat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi sehingga mobilitas masyarakat dapat lebih efisien waktu dan biaya. Tepat sekali. Untuk info lebih lanjut terkait KPBU dapat diakses melalui kpbu.kemenko.go.id. Mari kita majukan berbagai infrastruktur di Indonesia dengan KPBU.